Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dapat bertemu kembali pada ibadah pendalaman Alkitab hari Jumat pada tanggal 12 Juni tahun 2020. 12 Juni, kalau 2 hari lagi itu berarti 2 minggu. Minggu kedua bulan Juni. Dan 2 minggu lagi selesai bulan Juni. Cepat sekali Bapak Ibu Saudara. Apakah Anda merasa waktu ini lambat? Saya merasa sangat cepat. Mungkin karena produktif ya, walaupun kadang merasa bosan juga. Tapi apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudari, Tuhan memegang tangan kita dalam hari-hari yang berlalu. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kita akan belajar kebenaran, melanjutkan dari minggu lalu. Kita akan masuk di pasal yang ketiga dari Injil Matius. Kalau masih ingat, Matius pasal pertama bicara tentang silsilah Yesus Kristus, lalu yang kedua tentang orang Majus, ya, kita belajar tentang orang Majus dan Yesus oleh kehendak Bapa yang kekal memilih untuk dilahirkan di kandang domba di kota yang terpencil, tapi menjadi raja atas segala raja. Di standar dunia nggak laku. Dan yang sekarang yang ketiga, pasal yang ketiga, kita akan bicara tentang Yohanes Pembaptis. Tapi saya ada pesan yang sangat luar biasa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita, yaitu tentang bahwa semua orang harus bertobat. Saya ulangi, semua orang harus bertobat. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih karena kebenaran-Mu. Kami rindu dan kami siap firman Tuhan diberitakan kepada kami. Biar kami mendengarnya, merenungkannya, membacanya, dan kami bisa melakukannya oleh Tuhan Roh Kudus. Bagi cara Tuhan Yesus, kami bisa segala yang jahat yang kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudari bersama saya sangat menyarankan Bapak Ibu Saudari kalau Alkitabnya dibuka. Karena dengan begitu bisa mengikuti ayat demi ayat. Walaupun kita tidak akan bahas semua. Sekali lagi temanya adalah semua orang harus bertobat tanpa terkecuali. Kita lihat Matius pasal 3, ayat 1 dan 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Fakta bahwa Yohanes Pembaptis itu munculnya di padang gurun, itu sebenarnya adalah nubuatan dari kitab Nabi Yesaya. Demikian Yohanes menulisnya di ayat 3. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ada dua hal di sini, orang yang berseru-seru. Seruannya apa? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan dia melakukan semua itu, ini untuk apa? Untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan, untuk Yesus. Ya, yang sudah kita pelajari bersama minggu lalu, kelahirannya, dan 2 minggu yang lalu, silsilahnya di Matius pasal 1. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, dia ini memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Di sini sebetulnya berbicara tentang kerajaan Allah dan kehendaknya yang akan terjadi di bumi seperti di surga. Seperti kata doa Bapa kami. Memang pada saat itu masih ingat konteksnya adalah Israel sedang dijajah oleh Kaisaran Romawi. Dan di tengah penindasan itu ada seseorang yang keluar dari padang gurun berkata kerajaan surga sudah. Pertanyaannya kenapa? Memangnya Israel salah apa? Apa yang dilakukan Israel sehingga pesannya adalah bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Ya. Mari kita lihat ayat berikutnya. Kita langsung lihat ayat 5 saja. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Mendengar suara yang berseru-seru itu dari orang yang datang dari padang gurun sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, datanglah orang-orang. Dan di sini jelas perkataan itu semacam mengusik hati mereka bahwa mereka yang sedang berbuat dosa itu perlu pertobatan. Sehingga dia datang kepada Yohanes
dan mengaku dosanya, mereka dibaptis. Sambil mengaku dosa, mereka dibaptis. Ya. Nah, sekali lagi pertanyaannya, kenapa pesannya ayat 2 tadi, bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat, ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka. Menarik. Datang untuk dibaptis, minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Sebelum kita membahas lagi, Bapak Saudari, yang menarik adalah orang Farisi dan orang Saduki, ini adalah orang-orang ahli agama, ahli Taurat. Jadi ada beberapa semacam cabang keagamaan dalam agama Yahudi, dalam orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang Farisi ya, termasuk ahli-ahli Taurat, dan juga ada orang Saduki yang mereka tidak mempercayai adanya kebangkitan, dan kemudian ada juga orang Eseni, dan ada juga orang Zelot, seperti itu ya, yang lebih dekat dengan orang Makabe ya, yang mereka sangat-sangat fanatik untuk memerdekakan Israel pada waktu itu, Yudea, dari tangan Romawi. Ya. Lalu kita sudah dengar nih dari pembahasan Pak Eko ya, di gereja. Nah, di situ saya tidak tahu ya, kita tidak tahu mereka mau dibaptis. Apakah mereka benar-benar datang mau dibaptis atau gimana? Tapi kita tahu bahwa sebetulnya motif mereka ini kurang benar. Kenapa? Karena Yohanes berkata, hei kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Artinya, jadi mereka percaya bahwa ya saya orang Farisi, ahli Taurat, belajar firman Tuhan siang dan malam, selalu ngomong di sinagoge ya, pada itu sinagog, ya saya pasti karena pekerjaan selayanan saya, ya saya aman dari murka Allah yang akan datang. Tapi Yohanes menerjang mereka, kamu keturunan ular beludak. Memang kamu bisa pergi melari melipir, orang Jawa bilang ya, saja. Ora iso. Kenapa? Ayat 8. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jadi Pak si Yohanes pun tahu kalau mereka pun dibaptis dan mengaku bertobat, tapi tidak ada buahnya. Ini penting sekali Bapak Ibu saudara-saudari. Karena Israel, fakta bahwa Israel dan disindir di kitab Maleaki, disindir oleh Daud, ya, bahwa walaupun mereka mempersembahkan korban, membaca Alkitab, merenungkan Taurat, mengajar kebenaran di bait Allah, tapi tidak ada buahnya. Mereka faktanya tetap menyembah berhala pada masa perjanjian lama, pada masa kerajaan. Akibatnya Israel dan Yehuda hancur dibinasakan Israel oleh Asyur, Yehuda diluluhlantakan oleh Babel dan dibawa orang-orangnya di pengasingan, dan sampai saat ini saat Yesus itu Israel tetap tidak bisa merdeka, dijajah oleh Alexander Agung Makedonia, kemudian Poland Parsia, saya tidak tahu ya sempat ke situ Yudea tidak, kayaknya tidak. Tapi sejak itu kemudian Romawi mengalahkan Makedonia dan kebudayaan Greko Yunani ya, seperti itu. Jadi Yohanes berkata, kamu memang ahli agama, tapi pertobatanmu tidak ada buahnya. Bapak Saudari bisa lihat koneksi ini dari pasal 1 dan pasal 2. Ingat apa? Pasal 1, sisilah Yesus pakai orang-orang bobrok dimasukkan situ ya. Ada pelacur di situ. Ada dua pelacur, Rahab dan Tamar. Gitu. Lalu ada Betsheba, ya. Ada Ruth, wanita Moab, Betsheba pezina, ada Maria. Ya. Ingat ya, silsilah itu tidak ada nama wanita harusnya. Dimasukkan yang ancur-ancur di situ. Bukan kasih karunia Tuhan. Pasal 2, milih di mana? Di Bethlehem, kota kecil ya. Milih di kandang wedus, melayu-melayu di oyak-oyak Herodes. Sekarang pasal 3, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Jadi bukan masalah gelar-gelar keagamaanmu, bukan masalah pengetahuan soal Taurat, walaupun kita tahu firman Tuhan itu sangat-sangat penting. Tapi dari pengetahuan firman Tuhan merenungkan dan ada buahnya.
Kalau nggak ada buahnya, apa yang terjadi? Kita lihat di ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Gak berguna, termasuk orang Israel ini, yang seharusnya jadi bangsa, jadi terang bagi bangsa-bangsa, tapi mereka penyembah berhala. Nah, Bapak Ibu Saudari, ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya, sandalnya. Yohanes pun tidak layak. Dia anak Allah yang maha tinggi. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan. Bapak Ibu Saudari, saya ingin mengingatkan sekali. Saya ingin kita kembali ke ayat 9. Dan berkata dalam hatimu, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Bapak Ibu Saudari, selain bicara tentang jabatan keagamaan, agamawi yang diserang, jadi agamawi eksternal toh, dalamnya tidak ada, hatinya nggak berubah. Ya kita bisa juga seperti itu, bisa. Kristen rajin ke gereja, nyembah-nyembah puji Tuhan, tapi perilakunya busuk, bisa nggak berubah. Itu yang diserang. Itu yang diserang dari yang diingatkan dari pasal 1, pasal 2, pasal 3. Itulah Injil kasih karunia, Injil keselamatan, Injil kerajaan Allah. Kerajaan bukan kerajaan dunia. Yang diunggah-unggah ke jabatan, posisi, kota besar, kemewahan, raja. Tapi yang lahir dari kota kecil, lahir dari kandang kudus. Di sini selain bicara tentang apa jabatan, ayat 9 keturunan. Mereka percaya karena keturunan Abraham secara biologis, orang Israel asli ya, Yahudi, ya mereka pasti selamat. Itu rasa mikir soal yang lain-lain. Orang Israel. Yohanes bilang akan ditebang, kapak sudah tersedia, sudah tersedia. Ayat 11 bicara Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan nyala-nyala Roh Kudus yang menuntun kepada kebenaran seperti kata Yohanes 11. Nah, ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, Bapak Ibu Saudari, ini perlu kita pahami bahwa orang-orang Yahudi dan terutama ya Timur Tengah pada saat itu ya, terutama daerah Yudea dan sekitarnya. Kalau kita kan nampi beras tahu ya, serep ya toh, ambil ini yang jelek. Bapak Ibu Saudari mirip, tapi ini beda. Mereka nampinya pakai garpu yang gede, kayak tongkat ini ya, ujungnya ada beberapa itu ya. Ambil, seret, terus jeraminya, gandumnya diangkat, seret, di atas udara. Nah, waktu diangkat di atas udara, Bapak Ibu Saudari, angin itu akan mengembuskan kulit-kulit jerami atau buah-buah yang bukan gandum. Itu akan jadi begini, seret. Nah, bisa lihat di gambar ini ya. Itu kemudian akan dihembuskan. Dan apa? Tapi debu jerami, gandumnya, jadi nyaringnya tuh gitu. Kenapa perlu disaring? Karena tidak bisa dibedakan, karena sangat keras. Dan kalau melakukan dengan tangan, mustahil dan lama. Begitulah juga dengan orang-orang pada waktu itu. Mungkin kelihatannya orang yang bertobat sama orang yang enggak itu enggak ada bedanya. Sama-sama mungkin rajin ke rajin ke bait Allah, rajin mempersembahkan korban bakaran. Pada waktu itu emang udah nggak ada, bait sucinya masih ada tapi terbatas ya karena dijajah Romawi. Tapi diizinkan melakukan tapi di bawah tekanan seperti itu ya. Ya kelihatannya baik-baik aja dari luar, tapi di dalamnya bukan kandung, itu hanya jerami, debunya tak diangkat, set, tiup angin, dan apa yang terjadi? Gandumnya akan dikumpulkan di lumbung kok lambung. Dan apa? Debu jerami itu akan dibakar dalam api.
Jadi ular-ular beludak yang ngaku-ngaku satu punya jabatan ya, agamawi hebat. Itu zaman kita sekarang tuh, KTP-nya Kristen, atau bahkan maaf pendeta, bahkan pemimpin-pemimpin agama, sekolah teologi tinggi, nggak jaminan. Lalu apa keturunan ya karena bapak Kristen juga aku pasti selamat. Ora kami sama keturunan Abraham Israel pede banget kan mereka. Mereka bilang orang gampang bilang orang-orang kafir, tapi mereka sendiri tidak ada buah pertobatannya. Konsekuensinya apa? Akan dibakar di dalam api yang tidak terpadamkan. Itulah orang-orang munafik. Bapak Saudari, ini pesan yang didengar oleh orang Farisi dan Saduki dan semua orang pada waktu itu. Orang Farisi dan Saduki, Yohanes tahu hatinya. Dan orang-orang yang lain, Yohanes sudah tahu. Mereka kira apa? Bertobat. Dan itu dia di ayat 6 mengaku dosanya dan dibaptis. Berbondong-bondong. Ini gandum yang mau dimakan. Inilah pertobatan yang sejati. Setelah itu ayat 13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ini anak Allah Maha Tinggi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudari ya, menunjukkan kerendahan hatinya dari anak Allah yang Maha Tinggi. Yohanes tadi bilang, pegang sandalnya, tali kasut yang lepasin aja enggak layak. Dia raja, maaf, dia raja yang Maha Tinggi. Yesus datang kepadanya, tolong baptislah. Itu sama seperti berkata, aku orang yang perlu bimbingan, atau orang yang membaptis itu adalah orang yang sangat dihormati. Yesus merendahkan diri, sangat rendah untuk menunjukkan kepada. Dan lewat kerendahan hatinya itulah Yesus berkata, Yohanes kan bilang di ayat 14, aku yang perlu dibaptis, dan engkau yang datang kepadaku. Yesus menjawab, biarlah hal terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Wah, seluruh kehendak Allah. Ya tuh Bapak Ibu Saudari, seluruh kehendak Allah. Yaitu dia berbicara kepada orang-orang yang rendah hati dan lembut hatinya. Ya, yang datang mengaku dosa dan dibaptis tadi. Bukan yang keras kepala. Anaknya sopo, turunannya sopo, gelare opo. Nggak kepake. Lalu apa? Kok bisa tahu? Kita lihat. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Haleluya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kepada anak Allah yang Maha Tinggi, merendahkan diri datang dan meminta dibaptis oleh Yohanes. Bayangkan, Allah yang Maha Tinggi minta dibaptis oleh ciptaannya. Seperti seorang raja atau seorang jenderal minta suruh menghormati, jengking menghormati ya, kopral. Gak bisa itu di dunia. Tapi kerajaan Allah yang sudah datang itu jadi bertobat. Bapak Ibu Saudari, sudah lihat sekali lagi dari 2 minggu lalu pasal 1, minggu lalu pasal 2, sekarang pasal 3, sama. Kerajaan surga bicara tentang hal yang beda dengan dunia ini. Pasal 3 ini pertama, dan bicara soal apa? Jabatan keagamaan atau apa yang kelihatan di luar-luar tok itu. Kekristenan kita, KTP-nya, gelarnya, ya, mungkin khotbahnya, mungkin nyanyinya, suaranya. Orang kanggo itu kalau hatinya busuk dan jahat, seperti orang Farisi dan Saduki, nggak ada buahnya. Akibatnya apa? Disaring, srok. Seperti gambar kita. Itulah nabi. Ya, kepadanya lah aku berkenan. Wow, dalam kerendahan hatilah Tuhan itu memperkenan seseorang dan dalam ini Yesus. Luar biasa. Kita belajar bahwa kerajaan surga hari ini menunjukkan bahwa siapapun harus bertobat. Dan bukan orang yang dicari gelarnya, bukan cari keturunannya Abraham, bukan secara biologis. Tapi Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus nanti, yang akan membaptis semua dalam roh dan kebenaran. Paulus sendiri bicara, kita bukan anaknya keturunan Abraham, kita kan wong Jawa, ada wong Batak, ada wong Madura, ada orang Tionghoa, ada orang
Sulawesi, ada berbagai macam ya, Jawa Timur, Jepang, macam-macam. Itu penting. Semua harus bertobat. Semua harus ora oleh melu dalan buri. Semua harus mengaku dosa. Tapi saudara luar biasa. Semua harus bertobat dalam kerendah hatian Yesus dan menunjukkan kepada kita jalan kepada Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Sampai jumpa